Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hal yang bisa kita syukuri, termasuk di hari ini kita udah liburan 1 tahun ya Ibu ya. Masya Allah, liburan 1 tahun lamanya, dari mulai kemarin tahun 2025 kok sekarang udah 2026. Kadang nanti nulis tanggal pun masih salah, Januari 2025 padahal udah 2026. Ya itulah manusia, kadang emang susah move on ya jamaah. Manusia itu emang sering susah banget move on-nya. Oleh sebab itu maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah yang masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat Islam, nikmat iman, yang semoga Allah bisa mengkonsistenkan keimanan kita sampai kapanpun insya Allah. Yang kedua kalinya, salawat teriring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Alhamdulillah, Ibu udah liburan kemana Bu? Oh di rumah, Masya Allah. Nggak apa-apa ya. Liburan di rumah itu berarti beneran liburan. Justru kalau keluar-keluar itu berarti bukan liburan namanya ya. Justru yang di rumah itulah yang liburan, Masya Allah. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita sampai nanti Allah jumpakan kita kembali dengan bulan suci Ramadan berikut-berikutnya. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sudah masuk cek tes. Oke. Kita sudah memasuki hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang keempat, tentang bagaimana terciptanya manusia dan Allah menetapkan amalan-amalan untuk manusia itu sendiri. Baik, yang punya kitabnya, yang punya PDF-nya atau punya bukunya langsung boleh dibuka untuk hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang keempat, yaitu tentang penciptaan manusia. Tes, cek, tes. Untuk apa penciptaan manusia, tidak masalah ya. Oke. Tentang penciptaan manusia dari hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah berkata, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa huwa shadiqul masduq. Rasulullah itu orang yang sangat benar dan yang dibenarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Pernah berkata, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih. Ternyata manusia itu seluruhnya tidak ada yang tidak melalui alam kandungan. Jadi semua manusia yang Allah ciptakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi, semua dihimpun dan dikumpulkan di dalam rahim ibundanya masing-masing. Saya tanya kepada ibu, ibu ini dilahirkan atau langsung muncul gitu aja? Dilahirkan kan ya? Dulu dilahirkan, bagaimana ketika kita di alam kandungan, nah kita akan belajar itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana 1400 tahun yang lalu itu belum ada penelitian tentang ilmu kandungan. Akan tetapi kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummi. Setiap kali manusia yang Allah tetapkan untuk hidup pasti akan melalui fase yang disebut yaitu fase alam kandungan yang di dalam perut ibundanya masing-masing. Kemudian Rasulullah melanjutkan, arba'ina yawman nutfah. Nah ini, arba'ina yawman nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu kalau bahasa ilmiahnya itu fertilisasi, jamaah, pertemuan antara sel ovum dan sel
sperma. Ini menggumpal, berkumpul, menembus, akhirnya dia terjadilah proses yang disebut proses pembuahan. Ini yang disebut sebagai nutfah, ya. Arba'ina yawma nutfah, 40 hari pertama itu dia menjadi nutfah, ya. Nutfah itu adalah kalau bahasa kita itu fertilisasi. Ini sudah ada sebelum Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, mohon maaf, sebelum adanya ilmu tentang kandungan. Padahal ilmu tentang kandungan yang mengatakan demikian itu baru ada sekitar abad 15, abad 16. Sedangkan ketika Rasulullah mengatakan ini berada di abad yang ke-7 jamaah, 14 abad yang lalu. Ini kan menandakan bahwasanya apa yang disabdakan oleh Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya. Yang pertama, arba'ina yawma nutfah, 40 hari pertama itu dia menjadi nutfah. Kemudian summa yakunu mithlu dzalika, 40 hari keduanya itu menjadi alaqah, ya, menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Alaqah itu adalah segumpal darah, ya. Kalau kita bisa menyebut biasa sebagai atau zigot. Ini sudah Rasulullah jelaskan jamaah. Padahal sebelum adanya ilmu tentang kandungan itu Rasulullah nggak pernah tahu bagaimana orang-orang di sekitar itu nggak pernah tahu bagaimana kandungan yang ada di dalamnya, bagaimana kondisi bayi, bagaimana ketika bayi ada di dalam perut kandungan seorang ibu itu seperti apa. Itu manusia nggak tahu, tapi kok Rasulullah bisa mengatakan arba'ina yawma nutfah, 40 hari pertamanya itu menjadi nutfah, 40 hari keduanya itu menjadi alaqah atau segumpal darah, dan 40 hari yang ketiga, ya, 40 hari ketiga itu dia menjadi mudghah. Mudghah itu apa? Mudghah itu janin yang udah sempurna. Ini mudghah. Udah ada telinganya, udah ada mulutnya, sudah ada hidungnya, udah ada kedua bola matanya, kakinya udah sempurna, tangannya udah sempurna. Makanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, 40 hari ketiga berarti totalnya berapa hari, Ibu? 120 hari. Kalau disetarakan dengan bulan berarti berapa bulan? 4 bulan, ya. Ini semua terjadi dalam proses 4 bulan pertama jamaah. Makanya ketika dalam proses 4 bulan inilah di mana calon bayi itu lagi disempurnakan oleh Allah. Ini belum ada rohnya. Nanti ketika ini sudah sempurna selama 4 bulan lamanya, barulah dalam hadis dikatakan tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan roh kepadanya. Nah, ini ditiupkan roh, setelah ini sudah jadi, baru ditiupkan rohnya jamaah. Makanya ibu ketika dulu mengandung, di usia di bawah 4 bulan, itu bayinya belum gerak-gerak di dalam. Tapi ketika udah di atas 4 bulan, udah mulai itu perutnya gerak-gerak, ya. Kadang gerak-gerak. Kadang kalau gerak-gerak itu juga bikin senang ibunya. Adik lagi ngapain di dalam? Kadang kan kayak gitu kan ya. Memunculkan komunikasi-komunikasi, dialog interaktif untuk kepada seorang bayi itu kan luar biasa kan ya. Nah makanya di 40 hari ketiga inilah setelah janin itu sempurna, barulah Allah meniupkan roh kepada seorang janin itu jemaah. Dan ingat, sebelum janin itu ditiupkan rohnya, ya silakan. Wah, megap-megap, Masya Allah. Nggak apa-apa ibu, bakar kalori ibu, ya. Apalagi pagi hari gitu kan ya. Insya Allah itu luar biasa. Nah, saya ulangi lagi ya. 40 hari pertama jadi apa ibu? Jadi apa 40 hari pertama? 40 hari kedua
Ya emang agak susah tulisannya dibaca ya. Alaqah. Dan yang ketiga jadi mudghah. Jadi proses penciptaan seorang bayi, seorang manusia itu berasal prosedurnya seperti ini jamaah. Setelah terjadinya pembuahan, mohon maaf, kemudian 40 hari pertama dia akan menjadi nutfah. 40 hari keduanya jadi alaqah dan 40 hari ketiganya menjadi mudghah. Dan sebelum roh itu ditiupkan, Allah Subhanahu wa taala telah melakukan perjanjian kepada roh kita jamaah. Dalilnya apa? Al-Qur'an surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Ya. Ayat 172 ini perjanjian jamaah. Janjian ya. Allah itu sudah melakukan perjanjian sama kita dulu. Allah mengatakan bahwasanya, hei kalian, hei kamu, sebelum aku tiupkan roh kamu kepada jasad yang sudah akan aku ciptakan itu, maka aku akan benar-benar memberikan banyak sekali hal kebaikan untukmu, tapi dengan satu syarat, akuilah aku sebagai Tuhanmu. Makanya dalam Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172 itu dikatakan bahwasanya ketika roh itu belum ditiupkan, Allah melakukan perjanjian sama roh. Hei, akui dulu, aku adalah Tuhan kamu. Dan kalimatnya menggunakan kata Rob. Rob itu apa jamaah? Rob itu artinya bukan banjir rob loh ya. Rob itu artinya adalah Tuhan yang maha mengurus. Ya. Rob itu artinya Tuhan yang maha mengurus. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala dulu melakukan perjanjian kepada kita jamaah, hei katakanlah aku tuh Robmu, aku tuh Tuhan yang akan mengurusmu, aku Tuhan yang akan mengabulkan setiap permohonanmu, aku adalah Tuhan yang senantiasa akan selalu mendampingimu, gak akan pernah meninggalkan kamu sampai kapanpun. Buktinya apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ingat, Allah itu gak akan pernah ninggalin kita jamaah. Makanya ketika Allah dulu melakukan perjanjian, alastu bi rabbikum, aku telah melakukan perjanjian, akuilah aku ini adalah Tuhanmu yang akan ngurusin kamu, yang memberikan kehidupan buat kamu, yang udah menentukan rezeki atas kamu, yang kamu ketika kamu berdosa, kamu mohon ampun kepadaku, aku ampuni semua dosa-dosanya. Seketika apa jamaah? Seketika seseorang itu, roh itu pun mengatakan kepada Allah, ya Allah, bala syahidna, aku telah bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Maka dari itu ya Allah, gak apa-apa, aku siap. Saya tanya sama ibu ingat gak dulu ketika janji sama Allah gimana? Ingat gak dulu? Gak ingat kan ya? Karena belum menyatu kepada jasad kita ya. Makanya ketika roh dulu masih berjanji kepada Allah, ini bukan saya yang mengatakan, tapi Quran yang mengatakan bahwasanya dulu ketika roh itu belum ditiupkan, roh itu sudah melakukan perjanjian dulu sama Allah. Dalilnya itu Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Makanya ketika kita sekarang ditimpa banyak sekali musibah, ujian, masalah, cobaan sama Allah, kita selalu berdoa kepada Allah dengan kalimat roh. Tadi Allah kan dulu ketika masih berjanji kepada kita, kepada ruh yang belum ditiupkan, kan udah janjikan, aku yang akan ngurusin kamu, aku yang akan memberikan kehidupan kamu. Makanya ketika kita lagi dapat masalah di dunia, udah hadir di dunia ini, kok nggak ada solusinya, nagih janjinya Allah jamaah, pakai kalimat roh itu tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kita selalu memohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, kan dulu Engkau yang sudah janji sama aku ya Allah, katanya aku diciptakan, kamu yang akan mengurusku ya Allah, Engkau yang akan memberikan kehidupanku ya Allah, Engkau katanya yang akan menyelesaikan semua urusanku ya Allah. Maka dari itu ya Allah, sekarang hamba lagi dapat banyak masalah, hamba tagih janjimu ya Allah, tolong selesaikan masalahku ya Allah. Itu hakikat dari kata roh, itu kayak gitu jamaah.
Makanya kalau ibu berdoa, lihat di dalam ayat suci Al-Quran, itu kan pasti kalimatnya pakai kata Rob kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tuzigh qulubana. Rabbana srif anna azab jahannam. Rabbana faghfir lana dzunubana. Rabbana wa atina ma wa'ad. Selalu menggunakan kata Rabb ketika doa itu. Kenapa? Karena seolah-olah kita lagi janjinya Allah dulu ketika roh kita belum ditiupkan, jamaah. Makanya kita tagih itu janji Allah, ya Allah, hamba akan menagih janjimu. Dulu ketika kami belum ditiupkan roh kami, engkau yang pernah berjanji kepadaku. Kalau kami bersaksi kepadamu bahwasanya engkau adalah Tuhanku, engkau akan selesaikan semua masalahku. Akhirnya apa, jamaah? Dengan kalimat itu pun Allah, makanya ketika ada seseorang yang dia berdoa memohon kepada Allah, sampai bahkan mengangkat kedua tangannya, tapi kok tidak dikabulkan sama Allah, Allah itu malu, jamaah. Allah itu malu, ya. Ibu udah janji sama orang, janjinya nggak ditepati, malu nggak kira-kira? Malu nggak? Bu, besok ya kita jogging bareng-bareng, misalnya. Oke, ayo, udah ditungguin tuh, udah ditungguin mau jogging, ternyata nggak datang, jamaah. Oh maaf ya, aku tadi ketiduran, gitu misalnya ya. Lah, ini adalah suatu bentuk malu, jamaah. Makanya kalau kita berdoa kepada Allah, sembari mengangkat kedua tangan kita ke langit kepada Allah, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang, tolong ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan Engkau sesatkan kami ya Allah ketika petunjuk itu sudah datang kepada kami ya Allah. Kami sangat mohon kepadamu ya Allah. Makanya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi sebelum roh itu ditiupkan, ternyata Allah sama roh kita dulu pernah melakukan perjanjian, ya. Nah, sekarang ketika sudah ditiupkan roh, yang harus dilakukan itu apa? Dalilnya masih sama, Al-Quran surah ke-7, ya. Al-A'raf ayat 189. Ini ngapain? Al-Quran surah Al-A'raf ayat 189, ini Allah mengatakan, kalaulah seorang bayi itu rohnya sudah ditiupkan kepada seorang janin, calon bayi yang sudah ada di kandungan, mohon maaf, itu berarti menunjukkan seorang ibu, calon ibu itu harus memperbanyak meningkatkan takwanya sama Allah, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu rumusnya dalam ayat ini, jamaah. Kalau sudah dikasih rohnya, kok bayinya udah mulai gerak-gerak, maka disitulah peluang seorang calon ibu itu untuk memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak doa kepada Allah. Doanya apa? Doa yang sering kali dilafazkan itu doanya Nabiullah Ibrahim. Al-Quran surah ke-37, surah As-Saffat ayat yang ke-100. Apa bunyinya? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, tolong berikanlah anak keturunan hamba yang solih-solihah, ya Allah. Itu doanya Nabiullah Ibrahim, jamaah. Makanya kalau kita bisa melakukan itu, ya, apalagi itu surah Al-A'raf ayat 189, itu nggak cuma sekedar memperbanyak doanya, jamaah, tetapi memperbanyak kualitas ibadah orang tuanya. Tujuannya apa? Itu nular ke anaknya nanti. Bisa menular. Ada penelitian, mohon maaf, penelitian ini adanya di Swedia, jamaah. Dari cek tes, oke. Penelitian ini adanya di Swedia. Swedia itu di mana, Ibu? Swedia itu di mana? Di luar negeri. Ya, di luar negeri. Benar. Yuk, benar. Swedia itu di daerah Eropa, dekat Inggris, cuma nyebrang lautan, ya. Nah, jadi penelitian di Swedia ada mengatakan dari 100 orang wanita hamil atau ibu hamil itu disurvei, jamaah. Dari 100 ibu hamil disurvei dengan 3 hal. Yang pertama, bayi yang udah usia 4 bulan itu di dalam kandungan, yang pertama itu diperbanyak menggunakan kata-kata indah, kata-kata pujian. Yang kedua, itu banyak disetelkan lagu-lagu, jemaah.
Dan yang ketiga, pakai ayat suci Al-Quran, jamaah. Dari 3 eksperimen itu, dari 100 orang ibu hamil yang disurvei, ternyata luar biasa. Ketika dikasih kalimat-kalimat indah, yang pujian-pujian tadi, ternyata itu nggak berefek apa-apa untuk bayinya. Sedangkan untuk lagu, itu juga nggak berefek apa-apa, jamaah. Ada efeknya, cuma dia ngerusak jaringan otak ternyata, jamaah. Makanya lagu itu kan ngerusak jaringan otak kan sebenarnya. Dan survei yang eksperimen yang ketiga ini pakai Quran, jamaah. Dibacakanlah surah Ar-Rahman, ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ketika dibacakan luar biasa, seorang janin itu yang ada di dalam kandungan, yang tadinya kepalanya di atas, itu langsung berubah seketika kepalanya ke bawah, jamaah. Seolah-olah apa? Itu dapat mempermudah proses persalinan, jamaah. Coba saya tanya kepada ibu, ketika dulu melahirkan, yang keluar kakinya dulu apa kepalanya dulu? Kenapa kepalanya dulu? Karena kalau kakinya dulu kalau kakinya dulu nanti sungsang susah dikeluarkan dan bisa nanti patah kan, nanti bisa jadi seperti itu. Makanya Allah itu sudah ngasih rumusnya lah. Itu Al-Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 189. Kalau kalian benar-benar sudah punya ada dalam perut kalian ada janin di usia 4 bulan, udah ditiupkan roh itu, perbanyaklah meningkatkan takwa kepada Allah. Perbanyaklah berdoa kepada Allah. Sehingga ketika nanti bayi itu dilahirkan, Masya Allah, tabarakallah, nggak heran dibacakan terus ayat-ayat suci Quran, ya. 2 tahun hafal Quran, jemaah. Walaupun masih cendal, nggak masalah. Orang sekarang beda. 3 tahun yang dihafal itu lagu dangdut koplo, jemaah. Bayi loh, ya. Masih 3 tahun, masih 2 tahun kok yang dihafal itu lagu-lagu tabola bale itu, ya. Nah, ini kan menandakan bahwasanya ternyata kebiasaan. Bahkan ada teori psikologi namanya teori sosial Bandura. Teori sosial Bandura mengatakan, ini dari teori behavioristik, ya, tentang ilmu pembelajaran pendidikan bagi seorang anak. Itu adalah ketika anak di usia di bawah 7 tahun itu pasti akan melihat lingkungan sekitarnya. Bagaimana ibunya, bagaimana bapaknya, tingkah lakunya seperti apa, ibunya seperti apa, ibunya suka baca Quran, akhirnya dia ikut iman. Allah itu mengurus makhluknya. Entah dia hewan, manusia, atau tumbuhan, Allah itu merawat semuanya, jemaah. Bukti Allah merawat itu apa? Mohon maaf, ibu pernah luka? Bukan luka hati, ya, tersayat misal gitu, ya. Coba bayangkan, mohon maaf, ketika sayatan itu, kita melihat sayatan itu lebar, keluar darahnya, tiba-tiba 3 hari, 4 hari kemudian kira-kira luka itu menutup, enggak, Bu? Itu tanda bahwasanya Allah itu punya sifat rububiyah. Allah itu ngurusi, jemaah. Allah itu ngasih kesembuhan. Bahkan seorang dokter pun, dokter itu nggak bisa ngasih kesembuhan. Dokter itu cuma berusaha untuk memberikan jalan kesembuhan. Contoh, ibu pernah cabut gigi? Pernah? Saya alhamdulillah nggak pernah gitu. Nggak tahu rasanya kayak gimana itu. Ya. Atau mungkin sakit gigi gitu, ya. Coba bayangkan kalau gigi itu dicabut, kan ada luka robekan bekas gigi yang dicabut itu kan. Walaupun udah di anestesi, udah dibius gitu-gitu kan. Tapi coba bayangkan kalau biusnya hilang gimana kira-kira? Wah, itu luar biasa, ya. Harus minum obat nyeri, obat anti nyeri dan lain sebagainya. Nah, ini menandakan bahwasannya dokter itu dia cuma memberikan perantaranya aja. Tetapi yang menyembuhkan, yang menutup luka itu adalah Allah, jamaah. Allah menciptakan ribuan sel, ya. Sel-sel yang dimana sel trombosit itu kan yang digunakan untuk merapatkan kembali luka yang sudah lama kalau hati nggak ada trombositnya, jemaah, ya. Maka dari itu kita kembali lagi bahwasanya kita paham bahwasanya Allah itu maha mengurus, Allah itu maha memberikan kehidupan kepada kita. Makanya selalu mintalah sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang sendiri yang telah berfirman, siapapun yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan permohonannya. Walaupun nggak tahu kapan dikabulkannya, entah sekarang, besok, atau nanti. Karena ada lagunya kan, ya. Kalau tidak hari ini, mungkin minggu depan.
Kalau tidak minggu ini mungkin, kalau tidak bulan depan mungkin, ya udah. Ini kan berarti lagu ini kan menandakan untuk positive thinking terus kan, selalu optimis kan. Nah, disupport sama hal-hal semacam itu. Makanya tadi ketika seorang bayi itu nanti sudah dilahirkan, hadisnya belum selesai sampai di situ. Kemudian Allah mengutus para malaikatnya untuk meniupkan roh atasnya, jemaah. Setelah ditiupkan roh atasnya, Allah menetapkan 4 hal. Apa saja? 4 hal yang dimaksud. Yang pertama itu adalah rezekinya. Rezeki sudah Allah atur, ya. Rezeki sudah Allah atur. Kemudian yang kedua itu adalah ajalnya. Jadi ajalnya udah diatur, jemaah. Kira-kira saya mau tanya ibu, ajalnya kapan? Kalau kok habis ini ternyata ajal ibu gimana? Nggak apa-apa, Masya Allah, luar biasa. Berarti ini punya sifat ketawakalan yang sangat luar biasa gitu ya. Makanya yang pertama kali Allah tetapkan atas 4 perkara itu, yang pertama Allah tetapkan rezekinya. Ibu, bapak, mau lari kemanapun, kalau Allah sudah tentukan rezeki di hari itu segitu dan didapatkannya di situ, ya sudah, berarti Allah sudah menetapkan di hari itu cuma dapat rezeki seperti itu, ya. Jadi tentang rezeki itu, mohon maaf, kita misal dapat gaji 5 juta rupiah, itu belum tentu rezeki kita, jemaah. Yang rezeki kita itu apabila dalam sehari itu kita bisa menikmati. Contoh, digaji 5 juta rupiah, 1 hari ternyata kita cuma bisa menghabiskan 150.000. Buat apa? Buat makan, buat beli kuota misalnya, buat jajan, cilok misalnya ya. Lah ini ketika di hari itu cuma kita mengonsumsi 150.000 itu yang kita pakai, berarti rezeki kita cuma itu, jemaah. Berarti 4.850.000-nya kemana? Itu sifatnya masih titipan dari Allah, bukan rezeki kita. Belum rezeki kita, jemaah. Rezeki kita itu apabila itu udah kita gunakan, itulah rezeki kita, ya. Makanya 4.850.000 itu sifatnya masih titipan, karena boleh jadi apa? Tiba-tiba besok anak sakit, ya harus keluar uangnya. Oh, tiba-tiba besok ada yang mohon maaf, mungkin kok uangnya hilang, ya berarti bukan rezeki kita. Makanya rezeki itu konsepnya tuh sederhana, kan kita pernah bahas kan? Kalau rezeki itu perintahnya untuk mencari rezeki itu cukup apa kemarin? 5 minggu yang lalu loh pernah kita bahas. Wah, kelalen. Ya. Apa Ibu? Konsep rezeki itu, kalau kita mencari rezeki cukup ngapain? Cukup apa? Tahu Bu? Berusaha apa lagi? Berdoa lagi? Nah, kita jangan sok tahu nih. Lihat Al-Quran. Kan kita kemarin pernah bahas bahwasanya kalau kita mencari rezeki itu hendaknya nggak perlu berlari-lari, tapi apa? Apa Pak? Tadi Pak? Kok malu-malu? Apa Pak? Berjalan, ya. Masya Allah. Hidup ini bukan Pak, sini Pak, maju sini. Masya Allah ya. Ini kalimat yang sederhana tapi ngena banget, karena hidup itu bukan pelarian tapi cukup dijalani, ya. Oleh karena itu mencari rezeki pun sama. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Perintahnya cari rezeki itu cukup berjalan, gak usah lari-lari, jemaah. Tukang bakso jualan sambil lari-lari kira-kira gimana? Koclak, ya jatuh ya. Bakul cendol gitu ya, jualan bakul cilok, itu kalau sambil lari-lari ya nggak bisa, ya. Makanya ini semua sebagai analogi sederhana bahwasannya mencari rezeki itu nggak perlu kita sampai lari-lari, cukup berjalan aja, nggak perlu 24/7. Yang penting itu cukup untuk kita, cukup untuk keluarga kita, cukup untuk menolong agama Allah, itu sudah cukup, jemaah, ya. Kan orang sekarang itu kalau mencari rezeki itu pengennya aku harus gini. Kan enggak harus seperti itu, jamaah.
kita tuh cukup untuk mencukupi diri kita, mencukupi keluarga kita, dan mencukupi untuk menolong agama Allah. Menolong agama Allah itu gimana? Nggak apa-apa cuma sedekah 2.000, 1.000 rupiah, itu kan udah cukup banget jamaah. Makanya jangan sampai kita terlena akan dari mencari rezeki, karena banyak orang itu mencari rezeki sehingga dia terlena dalam ibadahnya kepada Allah. Buktinya apa? Kalau dia diperintahkan sholat subuh, udah sampai kesiangan, ya. Nanti udah sampai waktu sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah nanti dulu lah, sebentar lagi tanggung, ya. Sampai nanti mau menjelang asar, baru tuh dia sholat duhur. Sampai nanti mau udah masuk asar, sholat asarnya menjelang maghrib. Udah waktunya maghrib, sholat maghribnya menjelang isya. Nanti udah waktunya isya, kecapean tidur. Bangun-bangun 5 menit lagi udah azan subuh. Maka dari itu jemaah dirahmati oleh Allah, kita melihat bahwasanya Allah itu sudah merangkai desain manusia itu sangat luar biasa dahsyatnya jemaah. Ya. Kita udah ngelihat banyak banget betapa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kok kita masih belum mampu untuk merealisasikan itu. Kita tergolong orang-orang yang merugi jamaah. Makanya jangan sampai kita tergolong orang-orang yang merugi. Jadilah orang-orang yang selalu selalu menjalankan apa-apa yang sudah Allah tetapkan. Allah sudah menetapkan kepada kita tentang rezeki kita. Ya, tadi rezeki itu nggak perlu kita berlari-larian. Ya, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Cukuplah kita berjalan untuk mencari rezeki. Dan yang kedua yaitu ajal kita. Kita nggak tahu ajal kita itu kapan, ibu, bapak, adik-adik sekalian. Ya, kita nggak tahu ajal kita itu kapan. Boleh jadi habis ini ajal kita. Walikulli ummatin ajal, dan setiap manusia itu punya batas waktunya masing-masing. Setiap makhluk itu punya batas waktunya masing-masing, Bapak Ibu. Ya. Kita hidup di dunia itu udah punya batas waktunya. Ibarat kata, ada seorang tentara nasional Indonesia, pasukan Garuda, punya misi kemana? Ke Lebanon sana, ke Syam. Ya. Dia kan punya misi kan ke sana, tapi ingat ada batas waktunya kan, 4 bulan aja cukup. Berarti selama 4 bulan itu dia harus menjaga kedaulatan perdamaian dunia. Begitupun kita jemaah, kita diciptakan oleh Allah dengan berbagai tadi rangkaian itu tadi. Tujuannya apa jemaah? Tujuannya kita itu punya ajal. Dari kita lahir sampai ajal kita, ya, itu nggak tahu kapan. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang belum lahir udah Allah cabut nyawanya dulu. Ada yang sampai 70 tahun, ada yang udah 80 tahun nggak meninggal jemaah. Ada yang baru 10 tahun Allah cabut nyawanya. Makanya yang namanya ajal itu nggak tahu. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah ditetapkan atas ajal seseorang, itu nggak akan pernah bisa dimajukan walau cuma sedetik, apalagi dimundurkan jemaah. Nggak bisa, kita mundurin sedikit atau majukan 1 detik aja nggak bisa. Pasti sudah Allah tetapkan. Kalau udah ditetapkan di hari itu, jam sekian, menit sekian, detik sekian, Allah cabut nyawanya, ya sudah. Makanya itulah hakikat kenapa malaikat itu tidak diberikan nafsu jemaah. Kalau malaikat dikasih nafsu, ketika Israel mau mencabut nyawa seseorang, pasti punya perasaan jemaah. Ya. Lagi orang itu lagi ibadah sholat, ya Allah nanti dululah ya Allah, lagi sholat, selesai sholat lah saya cabut nyawanya. Nggak bisa jemaah. Makanya kenapa malaikat itu tidak diberikan nafsu, ketika diperintahkan oleh Allah langsung jemaah. Langsung. Dalilnya apa? Fassabihati sabha, ya, fassabiqati sabqa. Dan demi malaikat yang dimana dia sangat cepat diperintahkan oleh Allah, mendahului sangat cepat, ya. Ini menandakan bahwasanya malaikat itu sat-sat jemaah. Malaikat itu sat-sat. Kadang kita aja yang kayak leda-lede gitu ya. Malaikat itu sat-sat banget.
Diperintahkan oleh Allah A, ya A. Dilakukan B, ya B. C, ya C. Sen kanan, ya beloknya ke kanan. Sen kiri, ya beloknya ke kiri. Nggak mungkin sennya ke kanan, beloknya ke kiri. Nah, itu malaikat jamaah. Ya. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan atas beberapa hal jamaah. Ya, terkait tadi itu tentang rezeki, ajal, itu sudah Allah tetapkan semuanya. Rezeki, ajal, kemudian bagaimana dia nanti kebahagiaannya, ya. Kebahagiaan atau kesengsaraan sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Oh, nanti kamu kehidupannya seperti apa, itu sudah dilihat. Dari sejak roh itu belum ditiup, itu sudah ditentukan jemaah. Bahkan 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan, itu sudah tertulis di Lauh Mahfuz. 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan, ajal kita kapan, nama kita siapa, bahkan kapan kita dilahirkan, terlahir dalam kondisi lelaki atau wanita, itu sudah Allah tentukan semuanya jemaah. Sudah Allah tentukan, sudah Allah tetapkan. Makanya yang terakhir, yang keempat ini nanti, yang ketiga bentar, yang keempat ini itu adalah suatu yang bisa diusahakan. Kan kita tahu takdir itu kan meliputi dua. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Mubram itu adalah takdir yang gak bisa diikutsertakan campur tangan manusia. Contohnya apa? Kita terlahir dalam kondisi wanita atau lelaki, itu mubram, gak bisa kita ikut campur tangan di dalamnya. Ya, pernah ibu punya rencana, aku pengen menjadikan bayi ini lelaki, bisa kayak gitu? Gak bisa jemaah. Ya, makanya mubram itu termasuk diantaranya tadi. Yang kedua kematian. Kematian juga itu sifatnya mubram. Mubram, nggak bisa kita tahu kapan itu terjadinya, kecuali orang-orang yang mohon maaf dia bunuh diri. Kalau bunuh diri beda cerita, itu berarti melangkahi takdir Allah, makanya dosanya besar. Hati-hati, jangan dikira orang yang bunuh diri itu malah justru dia selesai masalahnya, enggak, justru malah lebih berat masalahnya nanti di masa depan jamaah. Ya. Sedangkan yang mu'allaq itu yang bisa diikutsertakan campur tangan manusia. Contohnya apa? Jodohnya siapa, ya. Kecerdasan seseorang, kalau pengen cerdas harus banyak belajar, ya. Pengen dapat rezeki sekian di hari itu, oleh karena itu dia harus berusaha keluar melakukan ini, melakukan itu untuk mendapatkan targetnya. Itu adalah perilaku-perilaku, upaya-upaya yang dilakukan untuk takdir mu'allaq. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mengubah keadaan diri mereka. Kalau kita kok mohon maaf banget gampang lupa, ya berarti bagaimana usaha kita biar nggak gampang lupa? Oh, dimurajaahi terus ya. Bacaan Qur'annya juz 30. Jangan sampai kita udah punya hafalan minimal cuma satu surat aja kadang kita lupa-lupa. Kadang nggak selesai-selesai kan Al-Kafirun itu kan ya, nggak selesai-selesai. Wala antum a'biduna ma'abud, wala ana a'bidu ma'abadtum, wala antum a'biduna ma'abud, wala ana a'bidu nggak selesai-selesai ya. Makanya cobalah, berusahalah untuk segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan atas kita jamaah yang dirahmati oleh Allah ya. Ya. Dan yang ketiga itu adalah amalnya. Amalnya diterima atau enggak ya, amalnya baik atau buruk, banyak baiknya atau banyak buruknya. Ini juga termasuk mu'allaq, takdir mu'allaq. Kalau coba saya tanya kepada ibu dan bapak, kira-kira masuk surga itu pilihan atau memang takdir? Takdir atau pilihan? Coba deh, pilihan atau takdir? Pilihan. Ibu, takdir atau pilihan, Bu? Pilihan. Pak, takdir atau pilihan? Pilihan yang ditakdirkan. Udah lah Pak, maju aja Pak sini Pak. Jadi kalau ditanya itu takdir atau pilihan, itu jawabannya benar tadi ya. Bukan cuma takdir, bukan cuma pilihan, tapi pilihan yang ditakdirkan. Itu nggak bisa lepas satu-satu, nggak bisa. Itu adalah satu kesatuan.
Pilihan itulah yang akan menjadi takdir kita di masa yang akan datang, jemaah. Makanya ketika kita ingin baik, ketika kita pengen masuk surga, oh takdir kita ditetapkan itu masuk ke dalam surga. Tapi Allah mau ngelihat bagaimana pilihannya. Katanya pengen masuk surga, dia beneran nggak sih pengen masuk ke dalam surga? Dilihatlah. Oh iya bener dia sholat, oh iya dia bener istighfar, oh dia bener dia sholat, oh dia bener zakat, oh dia bener puasa, oh dia juga haji, menjalankan rukun Islam yang 5 itu. Makanya Allah tetapkan, oh berarti orang ini memang benar. Dia adalah orang yang dipredikatkan surga atasnya, dia udah berusaha semaksimal mungkin, makanya takdirnya masuk ke dalam surga. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, sangat penting banget tadi ya beberapa hal yang ada ini terkait hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang keempat tadi tentang penciptaan manusia dan amalan manusia. Ini penting banget jemaah. Jangan sampai kita udah dilahirkan ke dunia tapi nggak tahu. Makanya saya akan tuliskan beberapa kecil saja ya jemaah ya, sedikit beberapa dalil kenapa kok Allah menciptakan kita dan beberapa dalil-dalil yang terkait ya. Al-Quran surah ke-35 surah Fatir ayat yang ke-11, nanti bisa dicari sendiri. Ini tentang penciptaan manusia dari air mani dan tanah. Kemudian ada juga Al-Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56. Ini adalah tujuan diciptakan. Tujuan diciptakan. Kemudian ada juga Al-Quran surah 95 surah At-Tin, kita hafal semua ayatnya, tentang kesempurnaan penciptaan ya. Dan kemudian ada Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 tentang manusia itu misinya, misi manusia ya. Ini jadi Allah itu sudah memberikan banyak sekali dalil ini dalam Quran. Kalau kita belajar Quran dengan serius, insya Allah kita itu akan tergolong orang-orang yang bisa memahami. Afala ta'qilun, orang-orang yang menggunakan akal kita untuk berpikir ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30 mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Manusia diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Saya tanya, khalifah itu apa sih? Khalifah itu nggak sekedar pemimpin, tetapi menunjukkan makhluk yang akan tergantikan. Makanya kita semua akan tergantikan, Bapak Ibu, ya. Jangan dikira Azazil itu dulu tuh di mana, entah di mana di langit, enggak. Azazil dulu tinggalnya di bumi, tapi ketika Allah berfirman semacam itu, tiba-tiba Azazil mendengarkan apa yang Allah beritakan kepada seluruh para malaikat, akhirnya dia mulai iri jamaah. Mulai, kok jadi ada makhluk lagi sih yang mau menggantikan posisiku? Akhirnya apa? Dia mulai mulai angkuh, mulai sombong ketika itu. Walaupun itu belum puncak kesombongannya, tetapi lihat setelah Allah menciptakan Adam dan Hawa ketika itu, seluruh makhluk disuruh untuk bersujud kepada Adam. Satu makhluk ini dia nggak mau bersujud. Ya Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Sesungguhnya engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Tentu nggak sepatutnya yang lebih baik itu bersujud kepada yang di bawahnya. Seketika dengan penuh kesombongan itu Allah langsung melaknatnya. Kamu itu ya, di surga ini tempatku, kok malah kamu sombong angkuh di tempat ini. Nggak selayaknya kamu sombong di tempat ini, maka keluarlah kamu dari sini. Seketika ketika dia keluar dari surga itulah yang tadinya namanya Azazil, kemudian Allah berikan nama khusus kepadanya, yaitu Iblis. Asal katanya apa? Balasa. Balasa itu artinya apa? Balasa itu menutupi kebaikan dengan keburukan. Banyak banget kebaikan yang udah dilakukan, tetapi ditutupi dengan satu keburukan, itu disebut sebagai balasa. Sehingga makhluknya disebut sebagai iblis. Makanya jangan bingung kalau
Apa bedanya jin, iblis, sama setan? Nah, saya mau tanya nih, apa bedanya jin, iblis, sama setan, Bu? Apa kira-kira? Jin itu spesiesnya, ya. Makhluknya itu disebut jin. Tapi sifat yang melekat pada dirinya, yang dimana dia angkuh nenek moyangnya, karena dia menutupi kebaikan yang sudah dilakukan dengan keburukan, maka disebut sebagai balasa. Makhluknya disebut iblis. Apa bedanya dengan setan? Setan itu kalau dia udah mulai menghasut, itu setan. Dalilnya apa? Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا mimma kana fi. Dan kemudian setan itu mempengaruhi Adam dan Hawa untuk memakan satu buah yang ada pada satu pohon tersebut. Ya, pohon apa? Itu pohon kuldi. Pohon kuldi itu Allah nggak mengatakan pohon kuldi, tapi yang mengatakan kuldi itu iblis, jamaah. Itu loh, kuldi itu artinya keabadian. Itu loh, kalau kamu makan pohon itu, kamu bisa abadi hidup di sini. Kamu bisa abadi. Seketika terpengaruhlah antara Adam dan Hawa. Ketika memakan, tersingkaplah kedua aurat di antaranya. Lalu Allah mengatakan, berfirman kepadanya, bukankah aku sudah melarang kalian untuk mendekati pohon tersebut? Tapi kenapa kalian mendekati itu? Akhirnya Allah turunkan Adam dan Hawa dari surga. Kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh zalim aku ini ya Allah. Aku bertaubat memohon kepadamu ya Allah, berdoa kepadamu ya Allah, kalau engkau tidak mengampuniku, tidak memberikan rahmat kepadaku, maka hamba tergolong orang-orang yang merugi ya Allah. Seketika Allah terima taubatnya dan Allah abadikan kisah ini dalam Al-Quran, jemaah. Tujuannya apa? Untuk pembelajaran bagi kita, jemaah. Kenapa Allah menciptakan kita, ya? Kemudian bagaimana ayat 51 ini adalah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia semuanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi ternyata kita itu diperintahkan untuk ibadah. Itulah tujuan kita, jemaah. Sedangkan ayat surah 95 ayat 4, yaitu surah apa? Surah 95 itu surah apa? Surah apa, Bu? Surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Buktinya apa? Kita diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Mohon maaf Ibu yang kami muliakan. Coba saya tanya kepada Ibu, Bapak, hidung kita masih madep ke bawah semuanya? Masih madep ke bawah semuanya? Gimana kalau hidungnya dihadapkan ke atas kira-kira sama Allah? Kenapa mata kita di depan dua-duanya? Kenapa nggak kayak hewan? Nggak di samping kanan dan kiri? Kenapa? Kenapa nggak kayak kambing, nggak kayak sapi? Kambing, sapi kan matanya di samping kan? Kuda apalagi kan di samping kanan dan kiri kan? Kenapa? Kok Allah nggak menciptakan itu kepada kita? Dan kenapa? Ini yang paling penting. Kenapa kok kepala adanya di atas? Kenapa kok perut di bawah kepala? Dan mohon maaf, kenapa kelamin ada di paling di bawahnya lagi? Kenapa demikian? Karena Allah sedang menggambarkan dari sisi struktur anatomi manusia saja, itu menunjukkan sebaik-baik penciptaan. Mohon maaf, sapi, kambing, itu kepala, perut, kelamin, itu semua sejajar, jemaah. Karena apa? Allah ingin menunjukkan ini loh, dia itu kalau mau memasukkan makanan ke dalam perutnya nggak mikir dulu. Dia itu kalau mau berbuat dengan, mohon maaf, dengan kelaminnya itu dia nggak mikir dulu. Makanya apapun akan dia lakukan tanpa berpikir. Sekambing-kambingnya kambing. Nah, gimana tuh sekambing-kambingnya kambing? Kambing kalau dimasukkan ke istana negara, ada rumput-rumput yang mahal, kira-kira mikir nggak kalau rumput itu mahal? Langsung dimakan gitu aja kan, nggak mikir. Tapi kita sebagai manusia pasti mikir, nginjek aja nggak boleh, apalagi kok dirusak gitu kan ya. Maka dari itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan manusia kepala itu ada di atas. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, kamu loh, aku berikan otak di atas untuk berpikir. Sehingga apapun yang akan kamu lakukan kepada, mohon maaf, perut kamu atau kelamin kamu, tolonglah gunakan akal pikiran kamu dulu sebelum kamu melakukan perihal itu. Buktinya apa? Saya tanya, makanan opor itu halal atau enggak? Opor ayam itu.
halal. Tapi kalau dimakan kebanyakan sama orang yang punya kolesterol, kira-kira gimana? Makanya Allah katakan bukan cuma tidak sekadar halal, tapi halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Coba lihat nanti, Lebaran hari kedua, hari ketiga, rumah sakit mulai full lagi jemaah. Karena apa? Udah diperintahkan sama dokter, Bu, mulai ngilari santan gitu, Bu. Wow, nggak mau. Ingat, di rumah lagi kumpul sama keluarga, udah lupa lagi. Yang penting makanlah, udahlah, nggak apa-apa, sehat kok insya Allah. Nah, besoknya udah mulai les-lesan, mulai pusing, mulai geliang, mulai greges. Lah itu jemaah. Ternyata Allah itu memerintahkan kita untuk makan juga makanan yang tidak sekadar halal, tapi halalan thayyiban, yang halal dan yang baik untuk tubuh kita jemaah. Makanya ketika mau makan itu suruh dipikir dulu, kamu punya kolesterol enggak? Oh iya, aku mau punya kolesterol. Ya udahlah, jangan kebanyakan makan santan ya. Itu jamaah, hakikatnya itu seperti itu. Nggak cuma sekedar ini halal haram, oh ini baik nggak sih buat tubuh aku, oh ini nggak baik. Oh aku punya diabetes misalnya, wala'iyadzubillah misalnya ya. Oh aku nggak boleh terlalu banyak minum-minum yang manis-manis. Akhirnya dia mikir dengan itu jamaah. Makanya Allah gunakan akal pikiran kita itu di atas. Tujuannya ketika sebelum memasukkan ke dalam perut atau apapun yang dilakukan sama kelaminnya, yaitu dia bisa menggunakan otak akal pikirannya untuk benar-benar difikirkan. Allah sendiri kita berulang kali, afala ta'qilun. Apakah kamu nggak punya pikiran buat memikirkan itu semua? Bahkan Allah sendiri 31 kali dalam Al-Quran surah ke-55. Surah Ar-Rahman kita hafal semua ayatnya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Liburannya kan udah setahun, ya udah lama banget ya. Jadi, udahlah sekarang kita saatnya lagi untuk benar-benar berintrospeksi diri, memperbaiki diri kita. Karena sungguh orang-orang yang memperbaiki diri, Allah itu senang banget loh sama orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Ingat, Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berusaha mensucikan dirinya. Kita semua gak ada orang yang suci di sini jemaah. Gak ada orang yang suci. Bahkan saya pun bukan orang yang suci. Tapi kita adalah orang yang bersama-sama untuk meraih kesucian itu jemaah. Berusaha mensucikan diri kita. Karena orang yang suci dan orang yang berusaha mensucikan diri itu beda. Orang suci dia nggak punya dosa, nggak punya salah. Tapi kalau orang yang berusaha mensucikan diri di tengah-tengah dosa yang banyak, di tengah-tengah dosa yang pernah dilakukan, tapi dia selalu berusaha untuk memperbaiki dosa-dosanya itu, memperbaiki kesalahannya. Ya, kemarin 1 tahun kita sudah ngapain, udah banyak melakukan apa, kita introspeksi diri lagi. Oh ya Allah, tahun kemarin kok aku kayaknya banyak sekali cobaannya darimu ya Allah. Tapi alhamdulillah, ingat satu kalimat ini jamaah, bahwasanya kita pernah berada di posisi itu, tapi sekarang kita cuma tertawa sembari menangis melihat kejadian yang dulu pernah kita alami itu. Ternyata ya Allah, dulu aku selemah itu ya Allah, tapi sekarang alhamdulillah Engkau telah memberikan aku kekuatan hingga sampai saat ini hamba masih bisa melakukan aktivitas kehidupan ini dengan damai. Itu adalah kalimat yang sangat mahal jemaah. Kalimat yang sangat mahal dengan rasa syukur itu, ya. Makanya marilah kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami tutup, Ibu, Bapak, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ada? Atau sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, saya hapus coba ini. Saya tanya ini nanti. Beneran paham atau enggak? Biasanya orang itu kalau satu udah jawab, kalau gerombolan itu pasti yang satu jawab, yang lainnya langsung pede semua ikut jawab gitu ya. Tapi kalau yang satu itu udah diam, semua ikut diam. Begitulah kita. Maka dari itu kita ingat tadi ya, 40 hari pertama menjadi nutfah. Nutfah itu apa? Kita review lagi, kita ulang kembali. Nutfah itu tadi apa? Pertemuan antara sel sperma dan sel ovum, atau bisa disebut sebagai fertilisasi. Kemudian 40 hari kedua menjadi alaqah. Alaqah itu apa? Alaqah itu adalah segumpal darah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min.
Allah telah jadikan sebagai alaqah, yaitu segumpal darah. Dan yang ketiga itu adalah menjadi apa? Mudghah itu apa? Daging keratan atau janin yang udah sempurna, udah ada matanya, udah ada hidungnya, udah ada telinganya, udah berfungsi jantungnya, udah mulai ada tangan kakinya, semuanya sudah Allah ini. Ada pertanyaan juga nih biasanya, loh katanya Allah menciptakan dengan sebaik-baik penciptaan, katanya Allah menciptakan dengan kesempurnaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kenapa Ustaz kok ada, mohon maaf, bayi yang dilahirkan dalam kondisi mohon maaf, ada yang tangannya nggak ada yang mungkin kakinya nggak ada, atau mungkin mohon maaf juga agak berkebutuhan khusus juga. Itu bukan salah Allahnya jemaah, tapi kadang itu salah dari orang tuanya ketika dia sedang mengandung. Tahu lagi ngandung, mohon maaf banget ya. Ada kan orang di luar sana, perempuan itu kan ngerokok, ada ya. Udah tahu ngandung malah ngerokok ya. Udah tahu kalau ngandung jangan terlalu kecapean. Udah tahu kalau ngandung jangan terlalu banyak terkena radiasi. Dia tetap dilakuin aja. Ya makanya akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah perihal-perihal kecacatan yang dialami karena bukan karena salahnya Allah, tapi salah orang tuanya ketika dulu. Kenapa kok dia? Dan mohon maaf sekali, kenapa Allah itu melarang? Kenapa Allah melarang seorang laki-laki itu menikah dengan saudara kandungnya sendiri? Atau bukan saudara kandung tapi saudara sepersusuan. Kenapa? Karena nanti dalam ilmu biologi ini dibahas ya tentang perkawinan silang ya. Bagaimana kalau misal seorang laki-laki dia menikah dengan seorang perempuan, kalau dia itu satu sepersusuan, maka dia akan merusak janinnya jemaah. Ini hakikat di balik syariat. Allah nggak mengatakan nanti janin kamu akan kayak gini loh, enggak. Tapi Allah cuma melarang kalian menikah dengan saudara sepersusuan atau saudara kandung. Karena apa? Keduanya punya gen dari ASI yang sama, itu nggak bisa jemaah. Makanya ketika dibenturkan, pasti akan ada anak keturunan yang cacat, itu pasti jemaah. Dan itu bukan saya mengatakan, kedokteran yang mengatakan, ilmu biologi yang mengatakan. Nanti kalau teman-teman, ibu, atau adik-adik belajar kan perkawinan silang, belajar kan ada baba bibi gitu-gitu ya, ada gitu-gitu lah, itu nanti dipelajari. Oleh karena itu syariat itu sudah menentukan dengan berbagai hal yang sangat luar biasa. Tugas kita menjalankan syariat itu pasti Allah nggak akan melarang sesuatu kecuali pasti ada keburukan dari sesuatu yang dilarang. Dan Allah nggak pernah memerintahkan sesuatu kecuali yang diperintahkan itu pasti banyak sekali kebaikan di dalamnya. Contoh kenapa Allah perintahkan sholat? Karena sholat itu hayya 'alal falah. Falah itu artinya apa? Mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan kebahagiaan. Itu namanya falah. Kalau sukses tapi belum tentu bahagia, itu namanya bukan itu. Namanya faza. Faza, faizah, fauzan, ya. Itu adalah artinya sukses tapi belum tentu bahagia. Tapi kalau dibalik, bahagia tapi belum tentu sukses, itu namanya farah. Farah, farih, ya. Itu adalah artinya bahagia tapi belum tentu sukses. Saya nggak nyinggung siapapun ya, ini kaidah dalam bahasa Arab, arti dalam bahasa Arab. Tetapi kalau ingin menggabungkan antara sukses dan bahagia, itu namanya adalah falah. Jamaknya aflah. Efek liburan atau efek promo kemarin 1.1, ayo. Dua-duanya kayaknya ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, marilah kita tutup bersama-sama dengan berdoa, bermunajat kepada Allah agar apa yang kita niatkan dan ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat untuk kita semuanya. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara.
Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa-dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, kami memang makhluk yang sangat lemah ya Allah, yang apabila Engkau berikan ujian kepada kami terkadang menangis ya Allah. Kami terkadang jatuh terpuruk ya Allah. Oleh karena itu, maka kuatkanlah kami dari segala hal yang Engkau tetapkan kepada kami. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, tolong berikanlah pahala atas segala ujian yang Engkau tetapkan kepada kami, dan tolong gantikan dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab. Ya Allah ya Tuhan kami, mudahkan setiap hajat-hajat kami, lancarkan urusan kami, lapangkan rezeki kami, tolong istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah anak keturunan kami yang salih salihah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, ada orang-orang di sekitar kami, mereka sedang sakit, angkatlah segera penyakitnya ya Allah. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, hamba ingin berubah menjadi lebih baik ya Allah, tolong bantu hamba ya Allah, tuntunlah hamba ya Allah bersama orang-orang besti-besti kami yang selalu mengingatkan kami dalam kebaikan ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu adik sekalian, semoga dimudahkan semuanya, panjang usianya, sehat selalu sampai berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam bila hidayah wa bitaufiq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.